Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Mio Sporty atau Mio Sporty 2009-2010. Kita akan dengarkan dulu suaranya. Oke, kita sudah dengarkan suaranya ya. Suaranya luar biasa kasarnya. Bisa dibilang kayak suara kapal pecah. Nah, itu bahasa orangnya. Jadi suara ini kita analisa dulu. Suaranya kasarnya luar biasa banget. Kita analisa dulu. Ini kurang lebih di bagian V-bell atau ruang gardan. Ini ada entah karena romah roller yang kendor, yang kocak, ataupun V-bell yang kendor, jadi kerjanya sudah nggak bisa maksimal, apalagi bunyinya gitu kan. Jadi yang analisa yang berikutnya atau yang ketiga ini di bagian puli CVT ini sudah bermasalah, dalam arti biasanya lakernya yang kocak ataupun rumah CVT atau rumah puli ini yang bermasalah di sini. Karena biasanya yang sudah pernah kita alami, sudah pernah kita temui di dunia perbengkelan seperti ini, biasanya kalau kelasnya standar, dalam arti bukan untuk motor drag ataupun motor yang katakanlah untuk balap gitu kan. Ini biasanya yang bermasalah kalau matic ini seperti ini. Kita belum menganalisa 100%, cuman paling tidak ada gambaran bahwa ini di bagian V-bell atau di bagian gardan, entah itu karena sekali lagi karena ruang romah rollernya kendor ataupun di bagian CVT yang atau puli yang bermasalah. Kita akan proses dulu, kita akan lihat dulu satu per satu, kita akan buka dulu. Karena sesuai riwayat orangnya, motor ini nggak pernah untuk katakanlah terlalu jauh, mungkin dalam sekian lama perjalanan kota ataupun yang berlebih. Jadi motor ini intinya harian ya, harian biasa. Cuman setelah mendengarkan apa yang menjadi penyebab pertama tadi, kata bapaknya tadi, ini pas kecepatan sekitar 60-70 ini timbul tiba-tiba gruak, langsung timbul suara kasar seperti ini. Dari ini bukan kayak sejenis apa ya, bisa dibilang kayak rumah roller kocak, pelan-pelan dia bunyi semakin kasar, itu enggak. Jadi ini secara spontan, dan spontannya ini ada ini di waktu kondisinya jalan ya, dalam arti jalan kecepatan tinggi, ini mengakibatkan yang kondisi apa ya, bisa dibilang suara kasar ini, yaitu tadi pemakaiannya mungkin nggak terlalu berlebih, tapi kok secara logika seperti itu gitu kan. Nah, nanti kita akan cek, kita akan analisa dulu apakah benar rumah roller yang bermasalah, ataupun V-bell yang kendor, atau tali fan bell yang kendor, ataupun kelahar atau laker puli di bagian CVT ini ada 2 biji. Biasanya yang bermasalah di situ, bisa jadi. Cuman nggak ada salahnya kita cek dulu dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu untuk teman-teman semua. Silahkan kritik dan saran untuk teman-teman bengkel yang sudah senior, sudah kelasnya sudah tinggi. Silahkan kritik dan saran kita hanya berbagi pengalaman. Sekiranya ada yang nggak cocok dalam membagikan sebuah pengalaman atau membagikan ilmu dalam dunia perbengkelan, kita mohon maaf. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke bagian ini ya, buka dulu V-bellnya. Nanti kita akan cek dulu apakah dia sudah mendekati putus ataupun sekedar kendor yang mengakibatkan bunyi. Kita akan cek dulu ya, kita akan
bongkar dulu kayak apa kondisi dalamnya. Apakah benar analisa kita nanti di bagian rumah roller yang kocak ataukah di bagian puli. Nah, ini ada bekas sangkut ya. Ini ada bekas goresan. Nah, ini ada serbuk putih. Kayaknya ini bagian ada yang nyangkut ya. Ini bagian kipas, kita cek dulu. Kita zoom, kita dekatkan. Ini bagian kipas ya. Kipasnya ini kok kemakan ya. Ini nah seperti ini. Ini sudah hilang banyak banget kemakan. Nah, ini waduh, wah, ini sudah ketemu nih. Bautnya lepas ya, bautnya sudah kendor. Ternyata ini baut askreknya ini sudah lepas kendor ya. Ini nyangkut sini tadi ya, kipasnya nyangkut. Karena faktor pertama tadi bautnya kurang kenceng ya, ataukah kendor. Tapi secara logika nggak mungkin lepas sendiri ya. Ini mungkin habis diservis atau apa gitu, kemungkinan di tempat lain. Karena sesuai orangnya tadi bilang suara kasarnya ini secara mengejut ya, bukan perlahan-lahan, berarti masuk akal juga ya. Jadi dia mungkin waktu jalan masih katakanlah belum kenceng, dia masih halus biasa, saat dibawa kenceng dia bautnya tiba-tiba kendor ya, atau mendekati lepas, jadi akhirnya brak. Nah, bener, masuk akal juga sih ya. Jadi nah ini sudah kita cek sekalian. Ini perumahan rulernya sama. Nah, ini namanya bantalan tutup rumah roller ya. Nanti kita ganti, ini sudah rusak. Nah, ini bantalannya ada 3, ini sudah cacat 1 ya. Nanti yang lain, nah ini masih bagus. Cuma nanti biasanya nanti satu set murah aja, paling sekitar 15 ribuan. Nanti kita ganti. Nah, ini untuk rumah roller ini kocak ya, murni. Ini bagian rumah rollernya kocak, bos-bosannya kocak. Nanti kita akan ganti. Nanti kita akan konsultasi sama orangnya dulu, apakah diganti ataukah dibawa ke tukang bubut. Cuman biasanya praktisnya diganti, jadi langsung bisa dipasang, nggak harus menunggu tukang bubut. Nah, ini kita cek dulu pulinya ini nggak masalah ya. Ini maju mundurnya normal, nggak ada lengket, nggak ada beban, jadi sudah kita pastikan kalau bagian puli aman. Jadi analisa kita tadi di bagian rumah roller memang benar, rumah rollernya kocak. Cuman yang menjadi mutlak utama ini penyakitnya karena baut askrek atau mur askreknya sudah hampir lepas ya, atau kendor. Kemungkinan atau faktor pemakaian ataupun orang nyervis siapa yang awalnya nyervis ini kurang kenceng, atau kemungkinan tapi secara masuk akal, secara logika nggak mungkin lepas sendiri ya, namanya baut kenceng gitu kan, walaupun sekuat apapun pakai gitu kan. Cuma ini berarti analisanya baut ini lepas, ini mungkin waktu nyervis kurang kenceng. Siapa yang nyervis di mana kita nggak tahu, itu urusan yang punya. Oke. Berarti kita sudah temukan penyakitnya, sudah kita analisa benar, ternyata di bagian V-bel ini yang bermasalah. Mesinnya kita cek nggak seperti ini ya. Tadi kita hidupkan sebentar tanpa ruang gardan atau ruang V-bel itu nggak ada bunyi kasar, berarti dipastikan kalau mesinnya itu aman, nggak ada masalah. Berarti di bagian ruang gardan atau ruang V-bel ini yang bermasalah. Nah, ini ya, ini kemakan banyak banget kipasnya ini kipas V-bel sudah banyak banget kemakannya ya. Jadi nanti kita akan ganti, konsultasi sama orangnya dulu, ataukah diganti ataukah dibawa tukang bubut. Oke, berarti di sini sudah kita temukan ya. Sekali lagi penyakitnya dari awal tadi sudah suaranya kasar luarnya biasa, ini berarti baut askreknya atau mur askreknya udah mulai lepas, akhirnya kipasnya nyangkut ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.